Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah L dengan NIM H0511811021 akan membawakan seminar statistika satu saya yang berjudul Pemodelan Regresi Binomial Negatif Bivariat pada Data yang Mengalami Overdispersi di bawah bimbingan Ibu Dr. Erna Trihardiani SSI, MSI, dan Ibu Dr. Georgina Mariatuningki, MSI. Dan dosen penguji yaitu Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI dan Ibu Dr. Anna Islamiati SSI MSI. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan. Yang pertama adalah latar belakang. Analisis regresi adalah salah satu metode statistika yang dapat menjelaskan hubungan sebab akibat antara satu variabel respon dengan satu atau lebih variabel prediktor. Analisis regresi linier umumnya digunakan untuk menganalisis variabel respon yang berupa data kontinu dan berdistribusi normal. Namun dalam beberapa aplikasinya, variabel respon yang akan dianalisis dapat berupa data diskrit atau disebut juga data cacahan. Data cacahan adalah data yang diperoleh dengan membilang, mencacah, atau menghitung suatu objek. Data cacahan dapat dimodelkan dengan regresi Poisson, dengan asumsi yang harus dipenuhi adalah rata-rata dan variansinya sama besar, atau disebut ekuidispersi. Akan tetapi, dalam beberapa aplikasinya, terkadang terjadi overdispersi, yaitu kondisi dengan variansi lebih besar daripada rata-rata. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memodelkan data cacahan dengan kondisi overdispersi adalah regresi binomial negatif. Peristiwa kon berpasangan yang menunjukkan korelasi harus diestimasi secara bersama, dan model regresi kon bivariat dirancang untuk menangani kasus tersebut. Model regresi Poisson bivariat banyak digunakan untuk data bivariat berkorelasi. Sama seperti pada model Poisson univariat, pada model Poisson bivariat juga terjadi overdispersi. Saat terjadi overdispersi pada model Poisson bivariat, digunakan regresi binomial negatif bivariat sebagai alternatif solusi. Data jumlah kematian ibu dan bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 merupakan kasus bivariat yang saling berkorelasi, terjadi overdispersi dan mengikuti distribusi Poisson. Metode yang dapat digunakan untuk menangani kasus tersebut adalah regresi binomial negatif bivariat. Beberapa penelitian mengenai regresi binomial negatif bivariat yang pertama adalah penelitian oleh Kurniawan pada tahun 2015 dengan judul Penaksiran dan Pengujian Hipotesis Parameter Model Regresi Binomial Negatif Bivariat yang diaplikasikan pada data jumlah kematian bayi dan jumlah kematian ibu di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dengan asumsi datanya mengikuti distribusi Poisson. Penaksiran parameter dilakukan dengan metode Maximum Likelihood Estimation melalui iterasi Newton-Raphson. Yang kedua adalah penelitian oleh Kurniawan pada tahun 2019 dengan judul Regresi Binomial Negatif Bivariat untuk mengatasi overdispersi regresi Poisson bivariat yang diaplikasikan pada data jumlah kematian ibu dan bayi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Penaksiran parameter dilakukan dengan metode MLE melalui iterasi Newton-Raphson. Yang ketiga adalah penelitian oleh Amin Tohari, Nur Caminda, dan Fatmawati pada tahun 2019 dengan judul Modeling of HIV and AIDS in Indonesia using Bivariate Negative Binomial Regression dengan asumsi datanya mengikuti distribusi Poisson. Penaksiran parameter dilakukan dengan metode MLE melalui iterasi Newton-Raphson. Penelitian terakhir yaitu penelitian oleh Sulantari dan Wigit Haryadi pada tahun 2019 dengan penelitiannya berjudul Estimasi Model Regresi Binomial Negatif Bivariat (RBNB) pada penderita kusta di Jawa Timur. Penaksiran parameter dilakukan dengan metode MLE melalui iterasi Newton-Raphson. Pada penelitian ini akan dilakukan pemodelan regresi binomial negatif bivariat dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation melalui iterasi Newton-Raphson.
yang diaplikasikan pada data jumlah kematian ibu dan bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuktikan distribusi binomial negatif bivariat. Yang kedua, bagaimana pemodelan regresi binomial negatif bivariat pada data jumlah kematian ibu dan bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh signifikan mempengaruhi jumlah kematian ibu dan bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Yang ketiga adalah batasan masalah. Penelitian ini hanya membahas tentang pemodelan dengan menggunakan regresi binomial negatif bivariat dengan metode MLE melalui iterasi Newton-Raphson dan menggunakan data jumlah kematian ibu dan bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Yang keempat, tujuan. Yang pertama, membuktikan distribusi binomial negatif bivariat. Yang kedua, membuat pemodelan regresi binomial negatif bivariat pada data jumlah kematian ibu dan bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Dan yang ketiga, menerapkan hasil yang diperoleh di bagian B untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan mempengaruhi jumlah kematian ibu dan bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Bab 2 tinjauan pustaka terdiri dari distribusi Poisson, regresi Poisson, overdispersi, fungsi gamma dan distribusi gamma, distribusi binomial negatif, regresi binomial negatif, distribusi binomial negatif bivariat, metode maksimum likelihood, regresi binomial negatif bivariat, pengujian parameter regresi binomial negatif bivariat, pengujian distribusi Poisson bivariat, uji korelasi, uji multikolinearitas, dan kematian ibu dan bayi. Bab 3 metodologi penelitian terdiri dari sumber data, identifikasi variabel, langkah analisis, dan diagram alir. Sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam publikasi Profil Kesehatan tahun 2021. Data tersebut dapat diakses melalui situs berikut. Yang kedua adalah identifikasi variabel. Variabel penelitian terdiri dari variabel respon dan variabel prediktor. Variabel respon dalam penelitian ini adalah jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Adapun variabel prediktor yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, presentasi penanganan komplikasi kebidanan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Yang kedua, presentase ibu hamil melaksanakan program K4 di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Yang ketiga, persentase posyandu aktif di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Yang keempat, persentase persalinan di fasilitas layanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Yang kelima, persentase ibu nifas melaksanakan program KF2 di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Dan yang terakhir, jumlah puskesmas di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Yang ketiga adalah langkah analisis. Yang pertama, melakukan pengujian distribusi Poisson bivariat terhadap variabel respon penelitian, melakukan pengujian korelasi terhadap variabel respon penelitian, melakukan uji overdispersi, melakukan pemeriksaan terjadinya kasus multikolinearitas. Yang kelima, melakukan pemodelan regresi binomial negatif bivariat jika terjadi overdispersi. Yang keenam, melakukan pengujian parameter secara serentak dan parsial untuk menguji signifikansi parameter regresi binomial negatif bivariat. Yang ketujuh, menginterpretasikan model regresi binomial negatif bivariat yang didapatkan dan membuat kesimpulan dari hasil analisis. Adapun diagram alir berdasarkan langkah analisis adalah sebagai berikut. Yang terakhir adalah daftar pustaka, berisi referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.